pada mata kuliah manajemen resiko. Di sini saya akan membahas tentang profil desa Dumur Garu. Pemerintah desa adalah garda terdepan dalam penyusunan pelayanan publik dan pembangunan secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pada profil desa Dumur Garu adalah desa yang berada di Kecamatan Tupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdiri secara resmi pada tanggal 12 Desember 2013 sebagai hasil pemekaran dari Desa Hutan Panjang. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 72.358 hektar dan terdiri dari 4 dusun, yaitu Tanah Ruko, Dumur Garu, Sungai Kolam, dan Sungai Pacu, dengan jumlah penduduk 1.518 jiwa. Masyarakatnya berasal dari beragam suku seperti Yakit, Jawa, dan Melayu, serta bermata pencarian utama di bidang pertanian, perkebunan, dan wira swasta. Pada saat ini, Desa Dumur Garu dipimpin oleh Kepala Desa Hafiz Novendra SSTP dan terus mengembangkan potensi wilayah serta kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan penguatan tata kelola desa. Untuk profil saya sendiri, saya adalah mahasiswa aktif jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bengkalis. Saya suka belajar hal-hal baru seputar keuangan, audit, dan teknologi akuntansi. Saat ini saya sedang fokus memperluas pengetahuan dan keterampilan melalui tugas kuliah, pelatihan, serta aktivitas yang mendukung pengembangan diri. Saya terbuka untuk pengalaman baru yang bisa menambah wawasan dan skill saya di bidang akuntansi. Berikut adalah struktur organisasi di Desa Dumur Garu. Berikut adalah tim manajemen risiko, yaitu ada kepala desanya sebagai pengambil keputusan, sekretaris desa sebagai risk officer, kaum keuangan sebagai risiko keuangan dan anggaran, kaum umum sebagai risiko operasional dan satpas, kaum perencanaan sebagai risiko perencanaan dan pembangunan, kasih pemerintahan sebagai risiko regulasi dan tata kelola, kasih kesejahteraan sebagai risiko sosial dan pelayanan publik, Kadis 1 Tanah Ruko sebagai focal point wilayah Dusun 1, Kadis 2 Dumur Garu sebagai focal point wilayah Dusun 2, Kadis 3 Sungai Kolam sebagai focal point wilayah Dusun 3, Kadis 4 Sungai Pacu sebagai focal point wilayah Dusun 4. Adapun visi dan misi dari Desa Dumur Garu yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan persatuan, gotong royong, dan musyawarah. Misinya yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik, melaksanakan aspirasi masyarakat secara jujur dan adil, meningkatkan kesejahteraan melalui potensi desa, meningkatkan infrastruktur desa, musyawarah mufakat sebagai penyelesaian masalah, pemberdayaan lembaga masyarakat. Tujuan penerapan manajemen risiko. Untuk tujuan umum yaitu menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Desa Dumur Garu dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan desa. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama ada meningkatkan kemungkinan tercapainya visi, misi, dan tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan. Yang kedua, mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan identifikasi dan analisis risiko pada setiap kegiatan desa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa dan APBDes agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan. Yang keempat, meningkatkan potensi gangguan, hambatan, dan kerugian baik bersifat internal atau kelembagaan maupun eksternal, yaitu lingkungan. Yang kelima, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui pengelolaan risiko yang transparan dan profesional. Yang keenam, meningkatkan kesiapan desa dalam menghadapi bencana alam, konflik sosial, dan ketidakpastian lainnya. Yang ketujuh, membangun budaya sadar risiko di kalangan
meningkatkan penggunaan anggaran desa lebih tepat sasaran dan efisiensi. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan program pembangunan. Yang keempat, mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak dan terukur. Selanjutnya, menumbuhkan budaya sadar risiko di kalangan perangkat dan masyarakat. Kemudian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa. Yang terakhir, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berikut faktor pendukung dan penghambatnya. Untuk faktor pendukung yaitu ada komitmen kepala desa dan perangkat dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, struktur organisasi desa yang sudah lengkap dan aktif, adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan. Yang keempat, ketersediaan data desa yang cukup sebagai dasar identifikasi risiko. Yang kelima, dukungan dari lembaga desa seperti BPD dan LPMD. Untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko di tingkat perangkat desa, belum adanya pelatihan atau sosialisasi terkait pengelolaan risiko, terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko, keterbatasan anggaran untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara optimal. Selanjutnya, masih minimnya dokumentasi dan pelaporan risiko secara sistematis. Selanjutnya, stakeholder penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko. Yang pertama, dan kepala desa sebagai pengambil keputusan tertinggi dan penanggung jawab utama dalam penerapan manajemen risiko di tingkat desa. Yang kedua, sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan manajemen risiko mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Yang ketiga, perangkat desa atau RSI melaksanakan pengelolaan risiko sesuai bidang tugas masing-masing seperti keuangan, perencanaan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, kepala dusun mengidentifikasi dan melaporkan risiko yang terjadi di wilayah dusunnya serta mendukung pelaksanaan mitigasi risiko di lapangan. Selanjutnya, BPD dan LPMD sebagai lembaga desa yang berfungsi memberikan pengawasan, evaluasi serta dukungan dalam melaksanakan sistem manajemen risiko secara partisipatif. Selanjutnya, kriteria risiko yaitu kriteria probabilitas. Ini kriteria dampaknya. Identifikasi risiko. Untuk kategori risikonya yaitu risiko operasional, risiko SDM, risiko tata kelola, dan risiko ekonomi. Untuk kejadian risiko yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sumber daya manusia tidak kompeten dalam pelayanan, aspirasi tidak terakomodasi, dan potensi desa tidak tergarap. Akar penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi, forum masyarakat tidak mungkin, tidak ada insentif partisipasi, minimum pelatihan, tidak ada standar kompetensi, motivasi yang rendah, keterbatasan anggaran, konflik kepentingan, tidak ada skala prioritas, akses modal terbatas, kurangnya keterampilan serta program BUMDes tidak berkelanjutan. Pengendalian internalnya yaitu ada SOP musyawarah, anggaran terbatas, ada pelatihan dasar tapi jarang, tidak ada evaluasi kinerja, musyawarah hanya formalitas, alokasi anggaran tidak transparan, ada BUMDes tapi tidak pasif, tidak ada pelatihan UMKM. Dampak kualitatifnya yaitu tujuan pembangunan tidak tercapai, program dianggap elitis, pelayanan lambat, keluhan masyarakat meningkat, kepercayaan masyarakat menurun, ekonomi desa stagnan. Untuk risiko inherennya yaitu penanganan risikonya, tingkatkan
Lakukan sosialisasi melalui media desa. Jadwalkan musyawarah rutin bulanan. Beri apresiasi untuk partisipasi aktif. Adakan pelayanan berkala. Buat standar kompetensi. Beri reward kinerja. Buat skala prioritas aspirasi. Transparansi anggaran. Libatkan BPD dalam keputusan. Gandeng kooperasi lokal. Adakan pelatihan kewirausahaan dan revitalisasi BUMDes. Untuk resiko residualnya, evaluasi partisipasi tiap 6 bulan, monitoring kinerja tiap 3 bulan, review skala prioritas, evaluasi program tiap tahun. Selanjutnya ada peta resiko atau matriks resiko. Yang di sini ada dampaknya dari sangat berpengaruh sampai dengan tidak berpengaruh, dan ada kemungkinan dari sangat jarang terjadi sampai dengan pasti terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam